Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Waalaikumsalam. Sakinah dari Universitas Singapura Bangsa Kerawang. Izin untuk meliput Bapak dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Nama saya Pak Agus Amperanoto, Sarjana Hukum. Jabatan saya Asisten Direktur Bagian Pengelolaan Kebersihan dan Limbah di lingkungan Institut Pertanian Bogor. Kemudian untuk penanganan pupuk kompos itu seperti apa cara kerjanya Pak kalau boleh tahu? Oke ya, jadi begini, IPB ini di bawah Direktorat Sarana Prasarana Keamanan Lingkungan Kampus. Itu punya satu tugas dan tanggung jawab yang menangani tentang limbah. Limbah yang ada di lingkungan IPB ini baik limbah non-organik ya, plastik, kertas dari berbagai kantor, termasuk kantin-kantin yang ada, plus limbah organik dari hasil pembabatan, penyapuan, karena IPB ini kebetulan di lingkungannya penuh dengan tanaman, baik pohon besar, hutan maupun lapangan. Nah, makanya IPB mempunyai satu unit pengelolaan limbah yang disebut sekarang ini Taman Semangat ya. Jadi awalnya Taman Semangat itu untuk merubah image agar orang melihat tempat sampah yang image-nya di mana-mana pasti banyak belatung, bau. Kita sulap tempat ini menjadi tempat yang nyaman dan ganti nama taman. Nah, di dalam pengelolaan limbah yang kita lakukan di sini konsepnya terpadu. Jadi baik limbah anorganik, organik plus limbah B3. Termasuk juga kita memanfaatkan limbah dari organik dari kotoran hewan. Karena kebetulan IPB ini kan punya fakultas peternakan, punya lapangan peternakan yang sayang kalau tidak dimanfaatkan. Nah, tadi pertanyaannya berkaitan dengan kompos. Nah, untuk kompos ini alhamdulillah IPB sudah hampir 2 tahun ini sudah mengolah kompos organik dan sudah kita jual keluar. Kompos organik yang kita buat ini adalah sistem fermentasi dari serasa, daun kering, hasil babatan, dan percampuran dengan kotoran hewan. Nah, prosesnya di rumah kompos ini sistem anaerob ya. Jadi sistem kimiawi yang mencampurkan zat renik berupa bakteri, bakteri pembusuk, bakteri yang bisa menguntungkan buat tanaman, di mana bakteri ini digunakan untuk segera mengurai sampah-sampah organik tadi menjadi lebih gembur. Dan IPB juga di pengelolaan kompos ini mempunyai alat yang luar biasa teknologinya, di mana proses fermentasinya kalau yang alamiah itu bisa sampai 40 hari, sementara kita di IPB ini sehari semalam bisa jadi komposnya. Nah, dengan alat ini, di mana alat pengaduk dan pengatur suhunya bisa dilihat, nanti bisa dipoto, alat biokomposternya, termasuk kita juga punya bakteri untuk menguraikan limbah organik ini. Nah, untuk memperkaya unsur organik, yaitu tadi kita kan punya limbah dari kotoran sapi dan kotoran hewan berupa kandang ayam gitu. Nah, itu sebagai starter juga untuk memperkaya unsur hara kompos yang ada. Mungkin itu sementara ini pertanyaan yang bisa saya jawab. Ada lagi pertanyaan dari saya. Kalau menurut Bapak, yang sampah-sampah itu kalau dibakar oleh orang-orang, biasanya kan orang kalau bakar sampah itu kan karena untuk membuang sampah kan ya Pak ya, untuk menghanguskan sampah. Nah itu kalau menurut Bapak tuh gimana Pak dengan orang-orang yang membakar sampah itu? Jadi gini, kalau kita menyikapin sistem global warming, orang banyak tidak sadar bahwa yang namanya membakar sampah, terutama sampah yang anorganik ya, itu kertas, plastik, styrofoam, itu sebetulnya itu yang sangat berbahaya buat alam kita.
lapisan ozon kita tanpa sadar dari kelalaian kita dalam hal membakar sampah. Efek rumah kaca itu tidak saja diakibatkan dari industri, tapi dengan kesalahan kita membakar sampah dengan tidak benar itu sebetulnya tidak baik. Nah, makanya IPB punya satu alat khusus membakar sampah itu dengan eco incinerator, di mana disebut eco karena sistem pembakarannya itu asap yang keluar dari hasil pembakaran itu betul-betul murni putih, karena ekonya itu ada hujan buatan ya, di tabungnya itu ada hujan buatan bertingkat-tingkat, sehingga ketika asap udah mengarah ke alam lepas itu udah bersih, udah putih gitu kan. Nah, jadi sebetulnya membakar sampah boleh, tapi memang harus dengan teknik tertentu, dengan alat yang memang harus mendukung. Kalau itu dibakar biasa di alam, itu sangat berbahaya dalam hal pengaruh ke bawah. Itu tidak bijak. Dan sebetulnya ada peraturan dari pemerintah itu tidak boleh membakar sampah. Berarti konklusinya kalau membakar sampah itu boleh, tapi menggunakan alat yang sudah benar-benar teruji gitu ya Pak ya? Teruji. Karena polutan yang dilepaskannya itu kan yang sangat berbahaya. Ya sekarang begini sebagai contoh, kita membakar styrofoam. Styrofoam itu hampir tidak meninggalkan abu. Semua larut ke udara. Itu styrofoam. Kalau plastik masih oke lah, asapnya tidak hitam. Tapi styrofoam, spon, ban bekas itu berbahaya. Tapi kalau kertas sama daun kering atau tidak terlalu banyak zat polutan yang dilepas. Gitu. Kenapa itu yang dilarang? Mungkin itu. Berarti penanganan iklim di IPB ini dengan cara mendaur ulang daun-daun kering, kemudian dijadikan pupuk kompos agar berguna bagi tanaman ya Pak ya? Betul. Itu tanamannya apa aja kan ya Pak ya? Jadi yang namanya kompos, dia kan fungsinya sebagai media ya, media tanam. Dia bukan pupuk, tapi media tanam. Nah, dia bernilai pupuk ketika ada percampuran keseimbangan dari kotoran hewan, dari bakteri pembusuknya, itu pengkayaan yang kita buat. Jadi sistem yang kami anut di sini mengolah kompos itu gaya alam hutan raya, di mana alam hutan raya itu kan tidak ada yang memupuk hutan begitu. Jadi pupuknya itu dibuat oleh alam dari daun keringnya. Di sana ada jamur, ada hewan liar, ada burung segala macam, sehingga dengan kondisi lembab di bawah pohon itu secara bijak alam itu punya cara sendiri membuat kompos. Nah, itu yang kami lakukan di IPB. Di pengolahan kompos kami sistem menganutnya begitu, menggunakan jasa ternik dari bakteri, pembusuk, dan campuran kotoran hewan. Sehingga nilainya, ekonominya lumayan. Dan kita udah uji lab. CN rasionya cukup positif. Layak begitu dipakai. Oke, mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih untuk waktunya di wawancara. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf jika ada yang kelewat. Silakan saja dicatat. Nah, untuk bukti foto-fotonya silakan adik siapa namanya tadi? Saya Amanda Sakinah, Pak. Amanda Sakinah. Silakan langsung lihat hasil pupuknya, hasil pengolahannya, semua terbuka. Tidak ada tutup-tutupi. Oke, begitu aja. Pak, jadi saya Amanda Sakinah dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, izin untuk dokumentasikan video tentang pembuatan pupuk kompos ini. Nah, ini pupuk komposnya kan dari daun kering ya Pak ya? Betul, daun kering kita. Daun keringnya itu nggak dibakar kan ya Pak ya? Enggak, tidak dibakar. Jadi kering, emang benar kering, kita langsung kita olah. Oh, langsung diolah? Iya. Tapi daun-daun itu kayak dipilih nggak sih Pak? Daunnya yang basah, yang kering, kayak gitu? Khusus ini sih kita ambilnya dari daun kering, hasil babatan aja yang di atas, babatan, lalu kita olah langsung. Jadi yang basah, paling basah kita campur sama kotoran sapi aja. Nah, itu kalau pakai kotoran selain sapi gitu atau kambing atau peternakan hewan yang lain bisa nggak Pak? Bisa. Bisa. Kambing bisa. Oh, tapi lebih bagus yang mana Pak?
untuk bagusnya sih sama aja ya. Cuma kita kan ada peternakan, fakultas peternakan, jadi kita setiap hari ngambil di kotoran sapi aja. Tapi ini pupuknya ini buat semua jenis pohon tanaman, Sayuran di sini ada kan buat sayuran, tanaman buah, terus buat pot kembang-kembang bisa. Nah, sayuran cabe, bawang bisa ini. Kompos ini kita soalnya kan kompos dari daun rumput, daun. Jadi bisa ini buat sayur-sayuran, buat tanaman apa ya. Gitu. Tapi vitamin yang dicampur di pupuk itu kayak gimana Pak? Bisa dibeli gitu di toko atau gimana? Kita ada kalau untuk cairan khususnya khusus aja kita di mana di Bandung. Bandung gitu kita. Ada cairan khusus buat tambah buat ini nutrisinya, buat vitaminnya, terus buat pembusuknya itu ada kita. Jadi khusus ada buat di Bandungnya ada kita. Kita kalau misalnya nih bikin pupuk di rumah gitu buat tanaman di rumah bisa nggak Pak? Ini bisa? Bisa. Bisa ini. Ya. Tapi nggak kayak perlu pakai alat-alat gini kan ya Pak ya? Maksudnya kalau bikin di rumah, iya. bikin pupuknya. Kalau lebih bagus sih kan kita kan lebih simpel ya pakai alat, jadi pakai mesin. Jadi lebih enak, lebih hasilnya juga bagus. Itu kalau untuk pakai alat-alat mesin. Biasanya apa nih ya kalau ada sampah gitu, sampah yang kayak buat makanan gitu dicampur gak Pak Enggak. ke daun kering? Enggak, kita bukan dari itu, kita dari organik langsung, dari sama-sama organik. Oh, Kalau dari- sampah-sampah nggak bagus itu. Jadi lebih bagus yang dari dedaunan ya daripada dari sampah Iya, yang kita- bekas makan gitu. Betul. Ya. Kalau kita alami dari hasil rumput, daun gitu. Ya. Apa ya? Makasih ya Pak udah mau diwawancara, Ya. dari waktunya. Dengan Bapak siapa Dari namanya? Bapak Iksan. Bapak Isan. Ini namanya Bapak Isan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.